Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Jawara Kelas. Ya teman-teman semua yang baru bergabung di channel YouTube Jawara Kelas, jangan lupa supportnya ya dengan cara klik subscribe, like, dan silahkan nanti berkomentar jika ada jawaban yang berbeda di antara pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas soal tes wawasan kebangsaan ya, yang bersumber dari FR File Report hari ketiga tes SKD CPNS 2024 ya. Jadi jangan lewatkan ya teman-teman pembahasan hari ini, dan karena ini sudah part ke-26, jadi silakan teman-teman melihat part-part sebelumnya untuk memaksimalkan ujian SKD teman-teman, apakah hari ini, besok, atau bahkan di pekan depan ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat soal yang akan kita bahas hari ini. Berikut soalnya. Ya, kita mulai pembahasan nomor 1 ya, dengan indikator soal itu integritas. Oke, kejujuran dan transparansi B.J. Habibie dalam menjalankan pemerintahan tercermin dari sikapnya yang terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak, mementingkan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi dengan tidak melanjutkan proyek produksi pesawat N250 dengan mengutamakan proses penstabilan ekonomi dan politik Indonesia. Manakah di antara tindakan berikut yang paling mencerminkan kejujuran dan transparansi B.J. Habibie dalam menjalankan pemerintahan? Jadi kita di sini garis bawahi itu mencerminkan kejujuran dan transparansi B.J. Habibie dalam menjalankan pemerintahan. Oke, kita lihat option A. Mengadakan dialog terbuka dengan mahasiswa dan tokoh masyarakat. Nah, ini merupakan sikap politik ya. Politik terbuka dengan memberikan ya kesempatan selebar-lebarnya dalam mengemukakan pendapat, yang dimana di zaman Soeharto itu mengemukakan pendapat atau masukan ke pemerintah itu tidak diperbolehkan atau dibatasi ya. Oke, option B, melakukan referendum terhadap status Timor Timur. Nah, ini merupakan sikap politik luar negeri ya. Politik luar negeri dengan memberikan kesempatan masyarakat Timor Timur menentukan sikap atau posisi dari negaranya, apakah ingin masih di Indonesia atau di luar. Dan yang terjadi adalah referendum itu memihak Timor Timur menjadi Timor Leste atau negara yang berdiri sendiri. Oke, kemudian lanjut bagian C. Melakukan audit keuangan negara dengan bekerja sama pihak swasta. Nah, di zaman itu masih belum ya, karena keterbukaan sikap ekonomi terhadap keuangan negara itu belum terbuka, karena nanti di zaman B.J. Habibie dengan melepaskan ya Bank Indonesia menjadi lembaga keuangan yang independen. Jadi pada saat itu pihak swasta belum ya menjadi lembaga audit seperti di zaman modern hari ini atau di reformasi sekarang. Oke, kita lanjut untuk option D, mempublikasikan laporan keuangan negara secara transparan. Nah, ini terjadi dikarenakan pada saat itu terjadi krisis moneter ya di tahun 1998 ya, yang mengharuskan pemerintah itu memberikan trust atau kepercayaan kembali kepada masyarakat dengan penggabungan beberapa bank ya, gabungan beberapa bank agar
masyarakat itu kembali mempercayai bank-bank yang ada di Indonesia, termasuk berdirinya Bank Mandiri. Kemudian pada saat itu dolar juga menyentuh di angka 17.000 per dolar. Sehingga B.J. Habibie melakukan kebijakan dengan melakukan laporan keuangan secara transparan agar masyarakat kembali trust, kembali percaya terhadap pengelolaan keuangan yang ada di Indonesia, termasuk mempercayakan kembali uang masyarakat itu di store kembali di bank atau disimpan agar ekonomi menjadi stabil. Kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di zaman Habibie ini belum terjadi ya. Nah, belum terjadi karena nanti di era Presiden Megawati dibentuknya KPK. Oke, teman-teman, kita lanjut soal berikutnya karena jawabannya sudah jelas adalah D ya. Oke. Nomor 2 ya. Dalam konteks globalisasi, Pancasila memiliki peran penting sebagai filter terhadap pengaruh-pengaruh asing yang masuk ke Indonesia. Di satu sisi, globalisasi membawa kemajuan di bidang teknologi dan ekonomi. Tetapi di sisi lain dapat juga membawa tantangan dalam bentuk perubahan budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai filter dalam proses globalisasi? Dan bagaimana pemerintah serta masyarakat dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga identitas nasional di tengah perubahan global yang semakin cepat? Jadi di sini kita garis bawah itu Pancasila berfungsi sebagai filter dalam globalisasi serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Oke, kita lihat option A. Sebagai filter, Pancasila membantu masyarakat Indonesia untuk menyaring ide-ide dari luar yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan, tetapi tetap membuka diri terhadap inovasi teknologi yang mendukung kemajuan ekonomi. Jadi, di sini Pancasila sebagai filter ya. Pancasila sebagai filter agar menyaring budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, tetapi masih melakukan inovasi ya untuk kemajuan teknologi. Jadi ini sifatnya positif. B. Pancasila membantu membatasi arus informasi global yang dapat mempengaruhi generasi muda, khususnya dalam bidang budaya pop dan hiburan, untuk menjaga agar mereka tidak kehilangan identitas nasional. Nah, jadi di sini budaya luar dibatasi agar tidak terpengaruh dengan budaya pop dan hiburan ya. Jadi budaya luar sangat dibatasi. Kemudian option C, Pancasila berfungsi sebagai filter dengan cara menolak seluruh bentuk budaya asing yang tidak sesuai dengan tradisi dan norma lokal, serta menutup diri dari pengaruh ekonomi globalnya. Jadi kalau ini sudah menolak ya secara terbuka dan menutup diri dari dari budaya lokal, budaya yang masuk untuk bisa menjaga tradisi norma dan norma lokal, tradisi dan norma lokal. Oke, kemudian option D, nilai-nilai Pancasila diterapkan melalui kebijakan proteksi budaya oleh pemerintah yang membatasi masuknya produk budaya asing sekaligus mempromosikan budaya nasional ke dunia internasional. Sebenarnya bagus ya yang ini mempromosikan budaya nasional ke internasional, tetapi yang kurang bagusnya itu membatasi masuknya produk budaya asing ya, sehingga kita tidak bisa berinovasi dan mengenal dunia luar. Nah, itu kurang bagusnya. Kemudian yang option E, implementasi nilai Pancasila dalam globalisasi dilakukan dengan memperkuat pendidikan moral di sekolah-sekolah agar generasi muda memiliki pemahaman yang kuat tentang budaya dan bangsa. Nah, ini fokusnya di pendidikan ya.
fokusnya di pendidikan moral di sekolah-sekolah ya. Sehingga nanti budaya asing yang masuk bisa dipelajari kembali, difilter apakah ini bagus atau tidak. Jadi lebih fokus kepada pemahaman yang kuat tentang budaya bangsa. Nah, sebenarnya antara option yang mendekati jawaban ini antara A dan E ya teman-teman. Tapi secara umum ya, karena ini sifatnya global, perubahan global, maka jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Oke, Pancasila itu sebagai filter tetapi tetap bisa melakukan inovasi teknologi dalam mendukung kemajuan ekonomi. Soal nomor 3. Oke, Budi Utomo adalah organisasi modern pertama di Indonesia yang lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini awalnya didirikan oleh sekelompok mahasiswa dan dokter pribumi yang ingin meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat Indonesia. Namun seiring waktu, Budi Utomo juga mulai menumbuhkan kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan anggotanya. Salah satu tokoh paling penting dari Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan peran dari Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Budi Utomo? Oke, kita lihat option A, menjadi wakil ketua Budi Utomo dan mengajak para pemuda pribumi untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Ya, sebenarnya wakil ketua Budi Utomo pernah Dr. Wahidin, tapi yang mengajak para pribumi dan juga yang menjadi wakil ketua setelahnya itu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Mangunkusumo ya teman-teman. Kemudian B, menjadi ketua pertama Budi Utomo dan mengubah anggaran dasarnya menjadi lebih politis. Nah, yang menjadi ketua pertama dan mengubah anggaran dasarnya itu adalah Dr. Sutomo. Nah, kemudian C, menjadi penggagas Budi Utomo dan mengadakan pertemuan rahasia di rumahnya untuk membahas rencana pembentukan organisasi tersebut. Ya, ini adalah yang berperan Dr. Wahidin Sudirohusodo ya. Dr. Wahidin Sudirohusodo yang juga sebagai salah satu pelopor berdirinya Budi Utomo dengan awalnya itu sebagai organisasi pendidikan ya. Organisasi pendidikan untuk membantu pemuda-pemuda atau masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi, ya, Budi Utomo ini sebagai wadah. Oke. Yang salah satu penggagasnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian D, menjadi penasihat Budi Utomo dan memberikan dukungan finansial dan moral kepada organisasi tersebut. Nah, yang menjadi penasehat kemudian dukungan finansial itu adalah Dr. Sutomo. Oke, kemudian E, menjadi anggota aktif Budi Utomo dan menulis artikel-artikel yang mengkritik pemerintah kolonial Belanda. Jadi yang sering melakukan kritik dengan menulis artikel Belanda adalah Dr. Cipto Dr. Rajiman Widyodiningrat ya, Dr. Rajiman. Widyodiningrat. Oke, yang sering mengkritik kolonial Belanda dengan menulis artikel Dr. Rajiman Widyodiningrat. Jadi jawabannya adalah C ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Di bawah ini yang merupakan salah satu peranan dari Rajiman Widyodiningrat adalah, nah ini tadi kita sudah singgung sedikit, A, menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada saat terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Nah, yang menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada ini adalah para pemuda ya. Para pemuda atau yang disebut dengan Van Komite. Nah, siapa di antaranya? Ya, sudah yang terkenal ada Soekarni, ada Khairul Soleh ya.
ada Khairul Soleh, dan lain-lain ya. Ada Haim Anafi, ada Adam Malik. Oke, kemudian kita lanjut untuk D, pendiri Taman Siswa. Pendiri Taman Siswa itu dikenal Ki Hajar Dewantara. Kemudian Sekretaris dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 itu adalah Muhammad Yamin. Oke, Muhammad Yamin ya. Kemudian mewakili Indonesia saat adanya deklarasi Bangkok. Mewakili Indonesia saat adanya deklarasi Bangkok. Nah, ini peranan dari Adam Malik ya. Adam Malik. Kemudian yang terakhir, pernah menjadi ketua organisasi Budi Utomo. Nah, dialah Dr. Rajiman Widyoningrat ya. Rajiman Widyoningrat. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Guru. Gelarnya saat ini, ini sudah masuk bahasa Indonesia ya teman-teman. Guru gelarnya saat ini masih sama. Pahlawan tanpa tanda jasa. Rendahnya tingkat kesejahteraan yang didapat berbanding dengan besarnya beban yang ditanggung melekatkan gelar tersebut dengan seorang guru. Kesejahteraan guru Indonesia harus diakui masih di bawah profesi lain, bahkan dalam beberapa kasus malah di bawah kesejahteraan buruh. Meskipun begitu, tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan di tanah air tetap diemban meski banyak sekali tantangan. Ide pokok dari paragraf di atas adalah, jadi kalau kita lihat paragrafnya ini adalah paragraf deduktif ya. Apa dimaksud dengan paragraf deduktif? Yaitu dari paragraf dari umum ke khusus ya. Kalau kita lihat di sini dia berbicara umum dulu ya, yaitu kesejahteraan yang didapatkan berbanding dengan besarnya beban yang ditanggung melekatkan gelar tersebut dengan seorang guru. Jadi rendahnya tingkat kesejahteraan. Kemudian yang di bawah ini yang lebih ke khusus ya, yaitu meskipun begitu tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan di tanah air tetap diemban. Maka jawaban yang tepat dari option di atas itu adalah A ya teman-teman. Tingkat kesejahteraan tak sebanding dengan beban seorang guru karena dia ada di awal paragraf untuk ide pokoknya. Itu ini, yang di atas yang saya sudah tandai ya teman-teman ini. Oke, kemudian kita lanjut soal berikutnya. Masih ide pokok ya. Salju yang teruntai turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat panorama. Hawa dinginnya makin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Kalau kita lihat lagi paragrafnya ini merupakan kalimat induktif ya. Nah, berarti kebalikan dari deduktif tadi, yaitu dari khusus ke umum ya. Nah, yang di atas ini masih menjelaskan kalimat umum ya, kalimat khusus, sorry. Nah, yang dimana kalimatnya itu disimpulkan menjadi dia adalah negeri matahari terbit atau di Jepang ini ya, berarti dia maksud. Maka jawabannya adalah musim dingin di negeri matahari terbit, berarti B ya. Gitu teman-teman. Jadi kita tidak usah baca pilihannya, cukup langsung melihat paragrafnya dia sebenarnya ini paragraf induktif atau deduktif, dari khusus ke umum atau dari umum ke
usus, maka jawabannya adalah B untuk soal nomor 6. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Semoga FR berikutnya masih saya upload, jadi jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.